Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita bakal ngobrolin bagian yang menarik banget dari buku Into the Magic Shop yang Anda bagikan. Iya, siap. Kita fokus ke dua hal penting nih. Pertama, pengalaman masa muda penulis yang disebut Growing Pains di bab 4. Terus yang kedua, satu teknik inti dari sosok bernama Ruth, yaitu trik #3, membuka hati atau opening the heart. Betul. Dua bagian yang saling terkait erat ini. Jadi misi kita kali ini mau coba ngulik gitu ya, gimana sih pengalaman sulit itu justru bisa jadi jalan buat kita lebih berulas asih, dan gimana teknik membuka hati ini jadi semacam fondasi penting dalam perjalanan si penulis. Tepat sekali. Bab-bab yang kita lihat ini nunjukin perubahan besar ya dalam hidup si penulis muda, Jim. Kita bakal lihat gimana dia hadapi kesulitan, dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Dan gimana itu semua ya nyiapin dia buat belajar soal hubungan emosional yang lebih dalam. Nanti kita juga singgung dikit lah ya, kaitannya sama cara kerja pikiran dan tubuh kita. Tapi dengan bahasa yang gampang aja, nggak jelimet. Oke, siap. Mari kita bongkar pelan-pelan ya. Kita mulai dari satu kejadian yang cukup bikin deg-degan nih, dari masa kecil si Jim. Ah, iya, yang itu ya. Ada adegan perundungan atau bullying, Jim ini ngelihat anak yang lebih gede lagi mukulin anak yang lebih kecil. Nah, yang bikin kaget reaksinya Jim. Gimana reaksinya? Bukannya kabur atau pura-pura nggak lihat, dia malah turun dari sepeda dan nyoba ngelerai. Wah, berani juga ya dia. Sumbernya Dylan, dia sampai bisa ngerasain pukulan yang diterima si korban di badannya sendiri. Wah, ini gimana ya? Kok bisa gitu? Itu nunjukin ada bibit empati yang kuat banget di dirinya sejak awal, ya. Meskipun pasti takutnya luar biasa, dia milih buat bertindak. Terus gimana kelanjutannya? Akhirnya, ya jelas konfrontasi nggak terhindarkan. Si perundung ini jadi marah ke Jim, ngancem dia, bahkan di buku diceritain sampai nyuruh Jim cium kakinya. Astaga, serius? Disuruh cium kaki? Iya, situasi yang benar-benar bikin nyali ciut kan. Banget. Terus gimana Jim ngadepinnya? Dia kan masih kecil banget waktu itu. Nah, di momen penting ini, Jim ternyata ingat sama pelajaran awal dari Ruth. Walaupun takut banget, dia coba nenangin diri, terus natap mata si perundung, mirip kayak waktu dia latihan fokus pakai lilin di trik H3 yang mungkin Anda ingat dari pembahasan kita sebelumnya. Oh ya, yang latihan fokus itu ya. Terus? Dia nolak buat tunduk. Nah, bagian paling menariknya nih. Pas dia natap mata si perundung, dia malah ngelihat sesuatu yang lain. Ngelihat apa dia? Dia ngelihat rasa sakit dan ketakutan di mata si perundung itu sendiri. Aneh kan? Wah, kok bisa? Padahal kan si perundung yang kelihatan sangar. Itu dia, momen ahanya. Semacam pencerahan kecil gitu. Dia mulai sadar kalau orang lain, bahkan yang kelihatan jahat sekalipun, itu juga punya penderitaan. Ini penting banget karena menunjukkan ada pergeseran cara pandang dia. Dia mulai melihat sisi kemanusiaan di balik tindakan yang menyakitkan itu. Jadi dia nggak cuma lihat si perundung sebagai musuh. Betul. Akhirnya si perundung mundur. Mungkin kaget juga sama reaksi Jim yang nggak biasa itu. Pengalaman ini jadi penting banget buat konteks berikutnya. Waktu Jim telat datang ke toko sulap dan salah sangka dengar Ruth lagi berdebat sama Neil, si pemilik toko. Oh iya benar. Dia ngira Ruth marah sama dia gara-gara telat kan? Iya. Padahal Ruth lagi sedih dan frustrasi karena nggak bisa ketemu cucunya waktu itu. Nah, dari kesalahpahaman ini muncul pelajaran penting dari bab Growing Pains. Ruth ngejelasin ke Jim kalau luka emosional, rasa sakit batin, itu justru perlu dihadapi biar bisa sembuh. Jadi nggak dihindari ya? Justru itu, susah itu bukan kutukan, tapi bisa jadi hadiah tersembunyi, cara kita buat bertumbuh. Ruth bilang, kita tumbuh lewat rasa sakit. Wah, kita tumbuh lewat rasa sakit. Dalam banget ya kalimatnya. Persis. Dan momen ini jadi jembatan buat ngenalin konsep berikutnya. Membuka hati. Ruth bilang ke Jim kalau trik #3 ini bakal lebih gampang buat dia. Oh ya, kenapa lebih gampang? Karena hidup, lewat pengalaman kayak perundungan tadi dan situasi keluarganya yang rumit, udah mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, gitu kata Ruth. Jadi kesulitan itu malah kayak latihan awal ya? Bisa dibilang gitu. Ini juga sekaligus ngajarin Jim buat nggak selalu mikir segala sesuatu itu tentang dirinya sendiri. Pelajaran dari kesalahpahaman soal argumen Ruth dan Neil tadi. Kadang kita perlu mundur selangkah dan lihat gambaran besarnya. Menarik banget ya, gimana pengalaman yang nggak enak malah jadi semacam pemanasan buat pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke detail trik #3, Ruth ngasih beberapa latihan awal dulu nih.
Iya, ada semacam pemanasan lagi ya. Betul. Salah satunya dia nyebutnya ngelawan DJ di kepala kita, suara kritikus internal yang suka nyinyir itu, pakai afirmasi positif. Jadi Jim disuruh ngulang-ngulang kalimat kayak, saya berharga, saya dicintai, saya peduli pada orang lain. Kayak mantra baik buat diri sendiri gitu. Secara psikologis, ini sebenarnya teknik yang dikenal sebagai restrukturisasi kognitif. Dengan sengaja ngulang kalimat positif, kita itu secara aktif kayak membangun jalan baru di otak kita. Maksudnya jalan baru gimana tuh? Ya, kita nantang pola pikir negatif yang mungkin udah mendarah daging gara-gara pengalaman masa lalu, atau ya itu tadi, si DJ internal yang nggak berhenti ngoceh. Ini bukan cuma mainan kata-kata, tapi beneran latihan mental yang bisa ngubah cara kita mikir tentang diri sendiri. Oke, oke, masuk akal. Terus ada latihan lagi yang kedengerannya lebih nantang nih. Ngirim pikiran penuh kasih atau loving kindness. Yang ini ya, ini memang inti dari banyak tradisi. Nggak cuma buat diri sendiri atau orang yang kita sayang, tapi juga buat orang yang netral, orang yang kita kenal, tapi nggak ada perasaan apa-apa, kayak tukang parkir atau kasir minimarket. Iya, Dan ini puncaknya, bahkan buat orang yang nggak kita suka atau pernah nyakitin kita. Kuncinya, kata Ruth, kita perlu paham kalau mereka yang menyakiti seringkali adalah yang paling terluka. Waduh, ini berat sih kayaknya. berat, tapi disitulah kekuatannya. Latihan welas asih ini atau loving kindness meditation, efeknya bisa transformatif banget. Latihan ini ngajak kita buat ngeliat melampaui perilaku seseorang, menyentuh sisi kemanusiaan yang sama-sama kita miliki, bahkan sama orang yang paling bikin kita kesel sekalipun. Ini melatih otot welas asih kita. Melatih otot welas asih. Terus katanya ini ada hubungan sama kondisi fisik juga ya? Di buku disinggung soal ini. Iya, betul. Ini bagian yang menarik banget dari sudut pandang sains modern. Ternyata praktik kayak gini tuh nyambung loh sama sistem saraf kita. Oh ya? Gimana nyambungnya? Perasaan positif kayak welas asih, syukur, cinta, itu bisa bikin sistem saraf kita lebih rileks dan seimbang. Gampangnya gini deh, bayangin tubuh kita punya dua mode. Mode gaspol, Siaga gitu ya? iya, siaga, stres, lawan atau lari. Satu lagi mode rem, santai, istirahat, pulih. Nah, latihan welas asih ini kayak ngelatih kita buat lebih sering pakai rem. Oh, jadi lebih sering ngerem ya? Betul. Efeknya, kita jadi lebih tahan banting ngadepin stres sehari-hari, lebih tenang, bahkan detak jantung kita jadi lebih variatif, yang mana itu tanda bagus buat kesehatan jantung dan kemampuan adaptasi kita. Wah, jadi ada efek ke jantung juga? Ada, namanya heart rate variability, atau HRV. Sebaliknya, kalau kita kebanyakan di mode gaspol terus-terusan karena stres atau marah, ya sistem kita jadi gampang capek dan nggak seimbang. HRV-nya cenderung rendah. Wah, keren banget ya. Jadi apa yang Ruth ajarkan puluhan tahun lalu secara intuitif, sekarang ada penjelasan ilmiahnya. Latihan membuka hati ini beneran bisa ngatur ulang respons tubuh kita terhadap stres. Tepat sekali. Bukan cuma perasaan, tapi beneran ngaruh ke fisik. Ini bukan cuma konsep spiritual yang awang-awang, tapi punya dampak biologis yang nyata. Luar biasa. Oke, oke. Setelah pemanasan dan penjelasan ilmiahnya yang keren tadi, sekarang kita masuk ke inti trik Ruth #3, membuka hati. Nah, ini dia teknik utamanya. Ini teknik spesifik yang diajarin setelah Jim bisa relaksasi tubuh, trik #1, dan nenangin pikiran, trik #2. Kita urai langkah-langkahnya ya, sesuai yang ada di sumber Anda. Langkah 1, relaksasi tubuh total. Balik lagi ke trik #1. Harus rileks dulu badannya. Benar-benar rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penting banget ini. Sulit membuka hati kalau badan kita tegang kan? Betul. Langkah 2, tenangkan pikiran. Pakai trik #2 buat ngosongin pikiran dari keramaian. Fokus ke nafas. Biarin pikiran-pikiran yang lewat itu kayak awan aja. Nggak usah diikutin. Ini fondasinya. Pikiran yang tenang jadi wadah yang siap untuk diisi dengan perasaan welas asih nanti. Siap. Langkah 3, fokus nafas. Terus aja bernafas secara sadar. Kalau pikiran mulai ngelantur kemana-mana, gimana tuh? Ya nggak apa-apa, itu wajar. Sadari aja, terus balikin lagi fokusnya ke napas. Lembut tapi konsisten. Napas itu jangkar kita ke saat ini. Oke, jadi kuncinya balik lagi ke napas ya. Langkah 4, ingat cinta tanpa syarat. Nah, ini mulai masuk ke perasaan nih. Iya, ini mulai mengaktifkan hatinya. Pikirin seseorang yang ngasih Anda cinta tanpa syarat.
Atau sebaliknya, orang yang Anda cintai tanpa syarat. Bisa orang tua, anak, pasangan, sahabat, bahkan hewan peliharaan. Rasain banget kehangatan dan penerimaan itu di dada Anda. Sumbernya nekenin, ini bukan soal cinta yang sempurna tanpa celah ya, tapi cinta yang tulus dari hati. Poin kuncinya di sini adalah merasakan emosi itu secara nyata di tubuh, bukan cuma mikirin konsepnya. Biarkan perasaan hangat itu menyebar, ini yang bakal mengaktifkan sirkuit welas asih di otak dan jantung kita. Oke, dirasain banget ya hangatnya. Nah, setelah bisa merasakan cinta tanpa syarat itu, langkah 5, perluas perasaan itu. Ini ada beberapa tahapannya lagi nih. Iya, ini mulai dilebarin jangkauannya. Pertama, kirim ke orang yang disayangi. Secara sadar, arahkan perasaan cinta tanpa syarat tadi ke orang-orang terdekat Anda. Bayangkan mereka menerima kehangatan itu. Ini biasanya yang paling mudah ya, karena kita memang udah sayang sama mereka. Betul. Kedua, ke orang netral. Nah, ini mulai sedikit stretch. Pikirin orang yang Anda kenal tapi biasa aja, nggak ada perasaan suka atau nggak suka yang kuat. Mungkin tetangga yang jarang ngobrol, petugas kebersihan di kantor, atau orang yang sering Anda lihat di jalan. Kirimkan perasaan cinta dan doa baik yang sama ke mereka. Semoga mereka bahagia. Kenapa ke orang netral? Ini penting buat melatih kita melihat kemanusiaan di semua orang, nggak cuma di lingkaran terdekat kita. Ini memperluas kapasitas hati kita melampaui preferensi pribadi. Masuk akal, biar nggak pilih-pilih ya. Dan yang terakhir, yang paling menantang. Ketiga, ke orang sulit. Ini dia nih intinya. Nah, ini ujian sesungguhnya. Pikirin seseorang yang hubungannya sulit sama Anda, atau orang yang Anda nggak suka, atau yang pernah nyakitin Anda. Sumbernya ngasih saran kunci. Coba lihat mereka sebagai diri Anda sendiri. Gimana maksudnya itu? Maksudnya, lihat mereka sebagai manusia biasa yang juga nggak sempurna, yang punya perjuangan, bikin kesalahan, sama kayak kita. Ingat lagi gimana rasanya diterima tanpa syarat tadi, terus coba tawarkan perasaan penerimaan itu ke orang ini dalam hati Anda. Ini langkah yang paling butuh keberanian dan latihan. Tapi juga yang paling bisa mengubah kita. Ini adalah praktik empati dan welas asih yang radikal ya. Radikal ya. Iya. Tujuannya bukan buat ngubah orang itu atau membenarkan perbuatannya ya, tapi buat mengubah kondisi batin kita sendiri. Melepaskan beban kebencian atau kemarahan yang mungkin selama ini kita pikul. Kita melakukannya untuk kedamaian kita sendiri. Begitu ya. Dan langkah terakhir dari trik #3 ini, langkah 6, lihat semua orang sama. Ini diapain lagi? Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari, coba lihat setiap orang yang Anda temui sebagai sesama manusia yang nggak sempurna. Sama kayak Anda yang lagi berjuang dengan caranya masing-masing dan sama-sama pantas dapat cinta dan kebaikan. Secara sadar, dalam pikiran Anda, mandikan mereka dengan harapan baik, kehangatan dan penerimaan. Kayak ngirim doa baik ke semua orang gitu ya. Mirip seperti itu. Tapi, lebih ke menumbuhkan perasaan welas asih secara umum. Perhatiin deh polanya. Teknik ini kayak lingkaran yang makin lama makin besar. Mulai dari diri sendiri, ke lingkaran terdalam, melebar ke orang netral, dan puncaknya ke orang yang paling menantang. Ini latihan sistematis buat ngebuka keran welas asih kita selebar-lebarnya. Jadi kayak olahraga buat hati ya. Bisa dibilang begitu. Yang penting bukan gimana respon orang lain, tapi gimana kondisi hati kita. Apakah kita memilih untuk terbuka dan penuh kasih, atau tertutup dan defensif? Pilihan ada di kita. Dan pesan pamungkas dari Ruth soal trik ini yang dikutip di buku, hati yang terbuka terhubung dengan orang lain. Dan itu mengubah segalanya. Wah, ini benar-benar kayak kunci utama ya. Iya, ini nunjukin kalau perubahan di dalam diri kita itu punya efek domino ke hubungan kita sama orang lain. Gimana tuh efek dominonya? Cara kita mandang dunia, cara kita berinteraksi bisa berubah total kalau kita berangkat dari hati yang terbuka. Kita jadi nggak gampang tersinggung, lebih bisa memahami, dan lebih mungkin membangun jembatan daripada tembok. Koneksinya jadi beda. Benar juga ya. Tapi, ada tapinya nih. Ada peringatan keras dari Ruth sebelum dia ngajarin trik terakhir, trik #4 soal visualisasi atau clarifying intent yang dibahas di bab-bab berikutnya. Ah iya, peringatan penting ini. Ruth bikin Jim janji satu hal penting. Dia harus selalu membuka hati pakai trik #3 ini dulu sebelum pakai trik #4. Ruth bilang, kalau kamu nggak anggap serius apa yang saya bilang, akan ada harga mahal yang harus dibayar. Serem juga kedengarannya. Iya, kedengarannya dramatis ya. Tapi ini krusial banget kenapa? Karena trik #4, visualisasi atau manifestasi itu adalah alat yang sangat kuat buat mencapai tujuan. Kuat banget ya. Iya, bayangin kayak pisau tajam.
Bisa buat masak, bisa juga buat melukai. Nah, tanpa landasan welas asih dan hati yang terbuka dari trik hashtag 3, tujuan yang kita visualisasikan itu bisa jadi cuma didorong sama ego semata. Contohnya gimana tuh tujuan yang didorong ego? Misalnya pengen kaya raya biar bisa pamer, pengen jabatan biar bisa ngontrol orang lain, pengen balas dendam, atau sekedar didorong rasa takut kekurangan. Tujuan-tujuan ini mungkin tercapai dengan visualisasi, tapi belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Atau belum tentu selaras sama nilai-nilai yang lebih dalam, kayak kontribusi, kebaikan bersama, atau koneksi antar manusia. Makanya, membuka hati itu jadi kayak sabuk pengaman atau kompas moralnya. Oh, jadi kayak filter gitu ya, biar niatnya bener. Betul. Tanpa itu, kekuatan pikiran bisa jadi bumerang. Bisa malah bikin kita makin jauh dari kebahagiaan sejati. Oh, jadi gitu ya kaitannya. Pantesan di buku diceritain kalau Jim waktu muda itu fokus banget pengen keluar dari kemiskinan, pengen punya uang banyak, mobil mewah, jadi dokter hebat. Iya, fokusnya ke hal-hal eksternal ya. Pokoknya biar dia merasa diterima dan dihargain sama orang lain. Nah, trik hashtag 3 ini tujuannya biar dia bisa nyelarasin antara apa yang dia inginkan sama apa yang benar-benar baik buat dirinya dan orang lain dalam jangka panjang. Tepat. Penyelarasan antara keinginan dan kebijaksanaan hati. Sesuatu yang diakuin Jim sendiri di buku. Dia baru benar-benar paham artinya bertahun-tahun kemudian setelah dia sukses besar tapi terus jatuh dan ngerasa hidupnya hampa banget. Betul. Ini pelajaran penting tentang bahaya sukses yang gak dilandasi kebijaksanaan hati. Keinginan yang digerakkan ego mungkin bisa terpenuhi lewat kekuatan pikiran, tapi seringkali ujungnya malah kehampaan. Pelajaran Ruth soal membuka hati ini intinya adalah memastikan bahwa kekuatan dahsyat pikiran kita itu digunakan selaras dengan kelembutan dan kearifan hati kita. Biar tujuannya nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga membawa kebaikan buat sekitar. Jadi kalau dirangkum nih ya, pelajaran dari bagian Growing Pains dan trik hashtag 3 membuka hati ini benar-benar mendasar banget. Ini bukan cuma soal bersikap manis atau pasif menerima keadaan. Bukan sekedar pasif, betul. Membuka hati itu praktik aktif. Butuh latihan, butuh keberanian buat ngadepin luka sendiri dan lihat luka orang lain. Bahkan orang yang nyebelin sekalipun. Butuh niat sadar buat merasa terhubung sebagai sesama manusia. Dan ini jadi fondasi super penting sebelum kita pakai kekuatan super lain kayak visualisasi yang dibahas nanti. Harus urut. Nah, relevansinya buat Anda yang lagi dengerin ini gimana? Mungkin ini bisa jadi bahan renungan ya. Iya, coba direnungkan. Gimana kalau Anda coba praktek membuka hati secara sengaja ini dalam hidup sehari-hari? Terutama mungkin ke orang atau situasi yang lagi terasa sulit saat ini. Atau bahkan ke diri sendiri dulu ya. Kadang kita keras banget sama diri sendiri. Benar banget. Gimana kalau latihan ini meskipun awalnya terasa aneh atau bahkan maksa, pelan-pelan bisa ngubah cara Anda ngerespon konflik, salah paham, kritik, atau pas lagi ngerasa sendirian? Gimana kalau kita coba lihat kesulitan itu bukan sebagai tembok penghalang, tapi justru sebagai undangan buat membuka hati lebih lebar lagi. Sebuah kesempatan, bukan beban. Kesempatan ya. Sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Ruth kan ngasih peringatan keras tuh soal bahaya kalau pakai teknik pikiran tanpa hati terbuka. Iya, peringatan yang nggak main-main. Nah, di kelanjutan buku ini diceritain gimana Jim Doty memang akhirnya sukses luar biasa secara materi, pakai visualisasi, tapi dia juga kehilangan hampir semulanya dan merasa kosong banget, sampai akhirnya nemuin lagi makna hidup lewat welas asih yang dulu diajarin Ruth. Kisah yang naik turun banget ya. Pertanyaannya jadi gini, apa ya yang terjadi kalau kekuatan pikiran kita yang hebat itu, kemampuan fokus, bertekad, membayangkan masa depan, dipakai tanpa diimbangi sama kebijaksanaan hati? Pertanyaan bagus itu. Kekuatan tanpa kebijaksanaan. Mungkin ini jadi misteri yang menarik buat kita eksplorasi lagi di kesempatan berikutnya ya. Bisa jadi. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.